Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa ya ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita bisa bertemu, bisa berkumpul, bermajlis yakni dalam rangka mengkaji ilmu di dalam agama kita ini, membahas ilmu agama, yakni membahas tentang adab ya, dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Baik, jadi jamaah sekalian, kita di kesempatan sebelumnya telah membahas tentang bab wajibnya silaturahim ya. Bab pembahasan tentang wajibnya silaturahim. Ini silaturahim itu adalah menyambung hubungan baik dengan karib kerabat. Ya, dan di antara caranya adalah dengan melakukan kebajikan. Ya, dengan melakukan kebajikan dan segala perbuatan baik kepada karib kerabat kita, agar supaya hubungan ya, dengan karib kerabat kita itu terus berjalin dengan baik. Ya, terus di situ tidak terputus. Ya. Dan kita sebutkan pada hadis yang ke-47 ya, 47. Yang mana dalam hadis tersebut berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah telah mengajarkan kepada kami Musa bin Ismail, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Domdom bin Amr Al-Hanafi, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Kulayb bin Manfa'ah, dia berkata kakekku, ya Rasulullah, man abar, ya Rasulullah, saya harus berbuat baik kepada siapa? Qala, kemudian Nabi SAW mengatakan ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka wa maulaka alladhi yalidhaka haqqun wajibun wa rahimun mausulatun. Kata Nabi SAW, engkau hendaknya berbuat baik kepada ibumu, ayahmu, saudarimu, saudaramu, serta kerabatmu ya, yang berikutnya. Yang demikian itu adalah merupakan hak yang wajib untuk ditunaikan dan tali kekerabatan yang harus disambung ya, dan tali kekerabatan yang harus disambung. Secara sanad hadisnya ini adalah dhaif, tetapi secara makna maka hadis ini benar ya, karena betapa banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang wajibnya silaturahim, bukan hanya dari hadis ini saja. Meskipun hadis ini dhaif tapi maknanya benar karena didukung oleh dalil-dalil yang sangat banyak. Misalnya adalah kita sebutkan dalam surah Muhammad ayat 22 sampai 23 ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fahal asaitum in tawallaitum." Ya. "Antufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Ulaikal ladzina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum." Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah sekiranya kamu itu berkuasa, kamu akan mengadakan kerusakan di muka bumi dan memutus silaturahim. Ulaikal ladzina la'anahumullah, mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, fa asammahum,
mereka akan dibuat tuli oleh Allah, wa a'ma absarahum, dan Allah akan buat mereka itu buta. Jadi di sini jemaah sekalian ada ancaman keras dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang memutus silaturahim. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya silaturahim itu hukumnya adalah wajib, ya. Jadi harus kita itu menyambung silaturahim. Dan kita sebutkan ya betapa banyak cara melakukan silaturahim itu, yang intinya adalah melakukan kebajikan kepada karib kerabat, ya, melakukan hal yang dianggap baik ya kepada karib kerabat. Kemudian pada hadis yang ke-48, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, haddatsana Musa ibnu Ismail qala haddatsana Abu Awanah an Abdul Malik ibn Umair an Musa ibn Talhata an Abi Hurairah qala lamma nazalat hadhil ayah wa anzir ashiratakal aqrabin qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya bani Ka'ab ibn Lu'ay anqidhu anfusakum minan nar. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah mengajarkan kepada kami Musa bin Ismail. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abu Awanah dari Abdul Malik bin Umair, dari Musa bin Talha, dari Abu Hurairah. Dia berkata tatkala turun ayat berikut, yaitu wa anzir ashiratakal aqrabin, dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan peringatkanlah kepada ashiratakal aqrabin, yakni kepada keluargamu yang terdekat, maksudnya adalah kepada karib kerabat. Berikan peringatan, ya, berikan peringatan kepada karib kerabatmu. Maka Nabi SAW tatkala turun ayat tersebut langsung beliau itu berdiri. Ya, tatkala turun ayat ini, ya, perintah untuk memberikan peringatan kepada karib kerabat, maka Nabi SAW langsung berdiri, lalu beliau menyeru. Ya, beliau menyeru dengan mengatakan, ya bani Ka'ab bin Lu'ay, wahai bani Ka'ab bin Lu'ay, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Ya bani Abdi Manaf, anqidhu anfusakum minan nar. Wahai bani Abdi Manaf, selamatkanlah diri kalian dari neraka. Ya bani Hashim, anqidhu anfusakum minan nar. Wahai bani Hashim, selamatkanlah diri kalian itu dari api neraka. Ya bani Abdul Muttalib, wahai bani Abdul Muttalib, anqidhu anfusakum minan nar. Selamatkanlah diri kalian itu dari siksa api neraka. Ya Fatimatu binta Muhammadin, anqidhi nafsaki minan nar, fa inni la amliku laki minallahi syai'an ghaira anna lakum rahiman sa'abulluhuma bibilaliha. Ya, sa'abulluhuma bibilaliha. Wahai Fatimah putri Muhammad, yakni anakku sendiri, selamatkanlah dirimu dari siksa api neraka, dikarenakan aku tidak memiliki kuasa untuk menyelamatkanmu apabila Allah mengadabmu. Akan tetapi kalian memiliki rahim, ya, kalian memiliki itu karib kerabat. Ya. Sa'abulluhuma bibilaliha, saya akan menyambung hubungan baik dengan kalian di dunia. Maksudnya, tetapi saya juga tidak bisa untuk menghindarkan kalian dari adab Allah. Nah, intinya jemaah sekalian, dalam hadis ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyampaikan hadis ini di dalam bab apa ini? Wajibnya silaturahim. Padahal isinya tentang apa? Memberikan peringatan. Ya, padahal isinya adalah tentang memberikan peringatan kepada karib kerabat. Tetapi kenapa Imam Bukhari di sini menyampaikan pada bab tentang wajibnya silaturahim? Ya, jadi kan seolah-olah kan di situ kan nggak nyambung. Babnya, pembahasannya adalah tentang wajibnya silaturahim. Tetapi hadis yang disampaikan oleh Imam Bukhari adalah tentang menyampaikan peringatan kepada karib kerabat. Maka jemaah sekalian, para ulama mengatakan bahwasanya yang namanya silaturahim itu diantaranya adalah dengan memberikan peringatan kepada karib kerabat. Ingat ini, jadi termasuk silaturahim itu adalah dengan memberikan peringatan kepada karib kerabat kita ini. Nah, untuk masalah silaturahim itu jemaah, sebenarnya ya sebelumnya ini,
Silaturahim itu bisa dengan beberapa cara. Yang sering kita kenal, misalnya di kehidupan sehari ya, kita misalnya berkunjung kepada karib kerabat kita. Itu juga termasuk silaturahim. Antum berkunjung ke rumah saudara-saudara antum itu misalnya, bertemu kepada mereka, kemudian saling mengucapkan salam, ya kan, misalnya kan, bertemu, nanyakan kabar, mengucapkan salam kepada mereka, berwajah ceria kepada mereka. Ini termasuk silaturahim. Dan ini adalah tradisi yang bagus. Ya, tradisi yang bagus. Antum bertemu dengan mereka misalnya, atau misalnya antum mengadakan kumpul-kumpul bareng di jadwal misalnya, setiap sebulan sekali kumpul dengan karib kerabat, bagus itu. Dan ini adalah termasuk silaturahim. Dan ini insya Allah kita banyak yang mengamalkan yang seperti itu. Nah, kemudian juga di antara bentuk silaturahim itu, kata para ulama, yaitu adalah dengan memberikan harta kepada karib kerabat kita. Ini juga termasuk silaturahim. Jadi misalnya, ya, misal seperti kita sebutkan kemarin itu, ada saudara kita yang sakit, kita bantu. Misal ya, itu termasuk silaturahim itu. Ada saudara kita yang lagi bangun rumah, kemudian misalnya kita bantu juga. Yang lagi punya kebutuhan apa saja misalnya, maka kita bantu. Yang butuh pekerjaan, dibantu, dikasih pekerjaan. Misalnya ini. Maka ini termasuk silaturahim juga. Ya. Dan ini disebutkan oleh para ulama, yakni silaturahim dengan harta. Ya, dan orang nanti di situ bisa mengukur dengan apa saja yang dia mampu silaturahim itu. Ya, bahkan kita sebutkan di situ senyum saja kepada karib kerabat juga termasuk silaturahim, ya kan? Karena tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Engkau senyum kepada saudaramu, maka itu termasuk sedekah. Senyum sama karib kerabat, misalnya kita ketemu kemudian berwajah ceria, itu pun juga termasuk sedekah. Sehingga ini termasuk silaturahim. Nah, kalau seandainya dengan harta beneran, misalnya sedekah kepada karib kerabat, nggak ada apa tujuannya, cuma memang ngasih uang saja misalnya, maka itu termasuk silaturahim. Ya, ketika lebaran misalnya dikasih baju, kasih sarung, ya misalnya ya, dikasih apa itu, uang apa namanya itu, nah kayak gituan. Misalnya itu juga termasuk silaturahim, dan itu bagus, ya, dan itu bagus. Tetapi jemaah sekalian, yang sering orang itu kadang nggak paham, yaitu adalah memberikan peringatan kepada karib kerabat, ngingetkan ketika karib kerabat itu lagi melenceng. Ya, jadi ketika ada kerabat kita misalnya yang menyimpang dari agama, misalnya salah, dia melakukan dosa atau maksiat, kemudian kita ingatkan mereka ini. Maka ini sebenarnya adalah termasuk apa? Silaturahim. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Makanya Imam Bukhari sampaikan hadis tentang memberikan peringatan kepada karib kerabat dalam bab wajibnya menyambung silaturahim. Dan ini menunjukkan bahwasanya termasuk silaturahim yaitu adalah memberikan peringatan kepada karib kerabat, dinasehati. Ya, ketika nggak sholat misalnya ya diajak ke masjid. Ya, itu termasuk silaturahim. Kemudian ketika misalnya karib kerabat kita ya punya waktu luang, diajak ke pengajian, mendengarkan tausiah agama untuk melembutkan hati, ya, untuk menguatkan iman, meningkatkan ketakwaan. Ini juga termasuk silaturahim itu. Jadi silaturahim itu bukan hanya sekedar antum ngasih uang. Silaturahim itu bukan hanya sekedar antum ngasih makanan. Bukan hanya antum itu berkunjung kepada karib kerabat. Tetapi termasuk silaturahim antum mengingatkan mereka tatkala mereka itu terjatuh ke dalam kesalahan. Diingatkan, ya, diajak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk silaturahim, ya. Dan terkadang jemaah sekalian, kita mikirnya gini jemaah. Loh, kok memberikan kekerasan ya? Bukan kekerasan. Jadi sikap keras kepada karib kerabat kok dikatakan silaturahim. Maka kita katakan jemaah ya, terkadang bentuk sayang itu dengan cara dicambuk. Ingat ini jemaah, terkadang bentuk kasih sayang itu adalah dengan apa? Dicambuk. Ingat-ingat itu. Kita misalnya kepada anak kita yang nggak sholat, yang sudah umur 10 tahun, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita pukul dia. Ya. Bukan berarti kita benci kepada dia, tetapi ini adalah bentuk sayang, supaya dia itu tidak masuk ke dalam neraka. Itu bentuk sayang kita kepada anak kita. Ini contoh. Kadang sayang itu seperti itu. Dicambuk, seolah-olah kan sadis. Keras sekali orang tuanya, kok anaknya nggak sholat saja dipukul. Ya kita katakan bahwasanya ini adalah bentuk sayang kita kepada mereka.
tatkala nggak ngaji misalnya dimarahin, ya bagus. Supaya selamat anaknya ini. Kalau seandainya dibiarkan, ya nggak sholat, ya nggak ngaji. Ini berarti bukan orang tua yang sayang sama anaknya. Tetapi memang orang tua yang semacam ini adalah orang tua yang sengaja menjerumuskan anaknya ke dalam neraka. Anaknya saja jatuh sedikit saja disamperin, kan itu. Jatuh langsung datang lari, didatengin, kan itu. Karena bentuk sayang. Tetapi kadang anak jatuh ke dalam neraka, dibiarin. Cuma diliatin aja, nggak ngaji, nggak sholat, misalnya, ya kata-katanya nggak bagus, dibiarkan saja. Maka ini bukan bentuk sayang. Termasuk bentuk sayang orang tua kepada anak, yaitu adalah dengan menyelamatkan mereka dari api neraka, meskipun dengan mencambuk mereka. Tentunya di sini dengan adab-adab yang diajarkan dalam Islam mencambuknya, ya, dalam bentuk mendidik, tidak sampai membuat cacat, ya. Dan itu pun juga demi untuk menyelamatkan mereka, bukan semata-mata karena marah. Nah, ini contoh. Nah, termasuk kita bentuk sayang kita, ya, termasuk bentuk sayang kita kepada karib kerabat kita, yaitu adalah kita selamatkan mereka. Ya, jadi kita kita ingatkan mereka ketika melakukan kesalahan, dan tentunya adalah dengan cara yang benar. Dan kalau seandainya memang dengan sikap tegas itu bermanfaat, ya dilakukan. Kalau seandainya kita marahin dia, itu ternyata bermanfaat, ya kita lakukan. Kalau memang itu bermanfaat dan bermaslahat. Karena kadang jemaah sekalian, orang itu diingatkan kan macam-macam caranya, ya. Ada memang orang itu harus lembut, kita ini ingatkan dia itu harus lembut. Kalau misalnya kasar, justru malah dia nggak mau. Tapi kalau seandainya ngajaknya itu pelan-pelan, lembut, dia ikut, nurut misalnya. Tetapi kadang sebaliknya, ada orang kalau pakai lembut itu tidak nurut kadang. Ya, kadang kalau seandainya dielus-elus, ya misalnya, ya, dengan cara yang lembut-lembut itu kadang dia nggak inget-inget, nggak sadar-sadar. Sadarnya kalau dibentak. Maka dalam masalah ini ketika saat itu, ya, maka yang betul adalah kita bentak dia. Kalau memang itu bermanfaat dan membuat dia sadar. Jadi orang itu jamaah harus menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jangan nanti dipukul rata. Ngajak orang yang harus lembut, ya tidak mesti seperti itu. Kadang sebagian orang itu tidak manfaat kalau seandainya lembut. Dan sebaliknya tidak mesti orang itu dakwah ngajak orang dengan cara kasar, nggak mesti. Ya, jadi di situ kadang ada orang dengan cara kasar malah nggak ikut, malah dia menjauh. Nah, maka orang itu harus menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau orang itu misalnya dengan cara lembut manfaat, ya dengan lembut. Kalau seandainya tidak bermanfaat dengan cara lembut, ya berarti dengan cara tegas. Gitu. Jadi harus di situ orang itu menempatkan pada menempatkan sesuatu pada tempatnya. Makanya kan kita sebutkan di kesempatan sebelumnya bahwasanya termasuk bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah itu mensyariatkan jihad. Kan itu. Padahal jihad itu kan perang, jemaah. Ya, melawan orang-orang kafir dengan pedang pisah, dengan senjata. Tetapi kata para ulama, ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, supaya orang-orang itu kembali kepada Allah, takut kalau seandainya mereka itu melakukan kekufuran, kan itu. Sehingga dengan adanya jihad ini, orang-orang itu akan nurut. Ya, orang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka itu dididik. Ya, ini salah. Makanya di situ kan bersikap keras kaum muslimin, kan itu. Dan seterusnya. Kemudian juga misal ini, ya, bentuk sayangnya Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah Allah syariatkan yang namanya kisos. Ya, ini bentuk sayangnya Allah kepada manusia ini. Allah syariatkan kisos. Kalau orang itu membunuh, maka hukumannya adalah dibunuh. Kalau seandainya orang itu misalnya mencongkel mata kawannya, maka dia juga dicongkel. Kalau seandainya dia itu nempeleng kawannya, maka hukumannya juga ditempeleng. Ini namanya kisos. Pikirnya kita jemaah sekalian, ini kan keras kan itu kan. Tetapi ternyata tidak. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan di dalam kisos itu terdapat kehidupan. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, apa itu? Fil qisasi hayatun, gitu ya. Di dalam kisos itu terdapat kehidupan. Padahal kisos itu kan orang membunuh juga
bunuh. Bagaimana di situ dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai apa ya? Di situ adalah untuk kehidupan. Di dalamnya itu ada kehidupan di dalam kisos itu, padahal orang membunuh juga dibunuh. Maka jemaah sekalian, dengan diterapkannya kisos ini, manusia nanti tidak ada lagi yang berani untuk membunuh. Dididik oleh Allah. Lihat itu, orang yang membunuh hukumannya berat, dibunuh juga. Maka nanti orang yang menyaksikan itu, orang yang tahu ini, maka dia tidak akan berani untuk melakukan pembunuhan. Demikian juga misalnya ini, orang yang berzina, hukumannya dalam Islam apa? Dirajam sampai mati. Kalau seandainya seorang itu misalnya ya, dia sudah menikah, orang ini misalnya sudah menikah dengan nikah yang sah, kemudian dia setelah melakukan hubungan badan dengan istrinya yang sah itu, kemudian dia ternyata zina dengan orang lain, maka hukumannya apa? Dirajam, dilempari dengan batu sampai meninggal dunia. Pikirnya kita apa jemaah? Oh, ini kok keras sekali. Maka kita katakan ini adalah bentuk sayangnya Allah kepada manusia. Dengan diterapkannya rajam ini, maka manusia akan takut melakukan perbuatan zina. Gak ada lagi orang yang merusak nasab. Kalau melakukan zina nanti gak jelas bapaknya siapa. Nanti hukumannya tentang apa? Kaitannya nanti tentang waris. Lah ini bukan anaknya dia kok jadi ahli waris, kan itu kan? Ini contoh aja mas. Kalau misalnya dalam masalah kemahroman, nah ini anaknya orang hidup di tengah-tengah kita misalkan gitu kan, contohnya ini. Jadi ketika seorang wanita misalnya berzina dengan orang lain, kemudian dilahirkanlah anak itu di tengah-tengah keluarga, sebenarnya anak ini bukan keluarganya mereka, berarti apa? Ini bukan kerabat mereka dan juga bukan mahram mereka, tetapi hidup di tengah-tengah situ, padahal bukan mahramnya. Rusak akhirnya, nasab rusak, kemahroman rusak, warisan juga rusak. Kan itu. Jadi sebenarnya kan orang ini, anak ini tidak berhak mendapatkan warisan. Tapi ternyata gara-gara perbuatan zina itu, maka akhirnya warisan pun menjadi rusak pembagiannya. Makanya sebagai bentuk sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia ini, maka Allah syariatkan apa? Rajam kepada orang yang berzina. Kalau seandainya dia telah menikah dengan nikah yang sah dan telah berjima, berhubungan badan dengan istrinya tersebut. Kalau zina sama orang, ya hukumannya dirajam. Kalau belum menikah, ya, kalau belum menikah maka hukumannya adalah dicambuk sebanyak berapa kali? 80 apa 80? 100 kali. Sebanyak 100 kali. Kalau seandainya seorang belum pernah menikah kemudian habis itu dia berzina, maka hukumannya adalah dicambuk sebanyak 100 kali, kemudian habis itu dia diasingkan selama 1 tahun. Nah, jadi di sini pikirnya juga, keras sekali. Cuma zina saja diasingkan selama 1 tahun. Maka kita katakan jemaah sekalian, kalau seandainya dia itu tidak diasingkan pada saat itu, maka namanya dia kan rusak di negeri dia. Di kampungnya dia itu, dia terkenal sebagai orang yang tidak baik. Tapi kalau seandainya sudah lewat 1 tahun, maka orang itu sudah lupa. Dengan kejadian itu sudah tidak terpikir. Makanya didatangkan lagi ke negerinya dia, karena nama dia sudah mulai membaik di sana. Ini bentuk sayangnya Allah kepada umat ini. Nah, ini rajam, cambuk misalnya. Orang minum khamar misalnya, ya dicambuk sebanyak berapa kali? 40 kali. Kalau menuduh zina orang lain tanpa bukti, maka dicambuk sebanyak 80 kali. Ya, ini adalah qadzaf namanya. Ini semua jemaah sekalian adalah bentuk sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia ini. Makanya kita katakan sayang itu tidak mesti membiarkan. Terkadang dikasih apa? Hukuman. Terkadang dengan sikap keras, kadang dengan sikap tegas. Sayang itu. Sama. Kita ya sebagai orang yang memiliki karib kerabat, maka bentuk sayang kita kepada karib kerabat kita yaitu adalah memberikan peringatan kepada mereka. Dan ini adalah bentuk silaturahim. Ya, menyambung hubungan baik dengan mereka agar mereka ini selamat ya di dunia dan akhirat. Makanya ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau berikan peringatan kepada karib kerabat beliau. Ya, yang disebutkan dalam hadis tadi itu. Ya, misalnya Bani Abdul Manaf, ya, Bani Ka'ab bin Lu'ay, Bani Abdul Manaf, Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, ya. Kemudian habis itu putri beliau yaitu
Fatimah radhiyallahu anha. Ya, putri beliau dikasih peringatan. Ya, bahkan Nabi SAW juga mengatakan, kalau seandainya Fatimah itu mencuri, maka saya akan potong tangannya. Lau anna Fatimah tasaraqat laqata'tu yadaha, kata Rasulullah. Kalau seandainya putri saya ini dia nyolong, dia mencuri, maka saya akan potong tangan dia. Apakah ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah nggak sayang sama Fatimah? Sayang. Tapi memang Fatimah ya nggak nyolong, ya Fatimah nggak mencuri. Tetapi kata Rasulullah, kalau Fatimah mencuri ya saya potong tangan dia. Dan ini adalah bentuk sayangnya Nabi SAW. Ini untuk keselamatan, ya agar putri beliau ya selamat. Dan ini juga agar terlaksana yang namanya keadilan. Jangan sampai ya orang itu cuma menghukum kepada orang lain, tapi kalau kerabatnya sendiri tidak dihukum. Nah, ini supaya terjadi kestabilan. Hukum ini supaya berjalan sampai hari kiamat. Sehingga meskipun Nabi itu adalah seorang pemimpin pada saat itu, kalau anaknya nyuri ya dia potong tangannya. Sebagaimana kalau ada orang mencuri, maka tangannya juga dipotong gitu. Jadi ini adalah bentuk sayang ya, dan ini adalah bentuk silaturahim juga, memberikan peringatan kepada karib kerabat. Baik, jadi itu jamaah sekalian ya, bentuk-bentuk silaturahim ya disebutkan oleh para ulama. Yang pertama yaitu adalah dengan saling berkunjung misalnya. Kemudian habis itu dengan harta ya, membantu karib kerabat dengan harta. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah memberikan ilmu dan peringatan. Ya, memberikan ilmu dan peringatan kepada karib kerabat. Kemudian bab berikutnya. Bab yang ke-26. Babun silaturrahim. Bab pembahasan tentang silaturrahim. Pada hadis yang ke-49, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, Haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Amr ibn Utsman ibn Abdullah ibn Mauhab qala sami'tu Musa ibn Talhata yadhkuru an Abi Ayyub al-Ansari anna a'rabiyan arada lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi masirihi faqala akhbirni ma yuqarribuni minal jannati wa yuba'iduni minan nar qala ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salata wa tu'tiz zakata wa tasilur rahima. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah mengajarkan kepada kami Abu Nuaim. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Amr bin Utsman bin Abdullah ibn Mauhab. Dia berkata saya mendengar Musa bin Talhah, dia menyebut dari Abi Ayyub al-Ansari bahwasanya seorang A'rabi. Seorang A'rabi adalah seorang Arab pedalaman, orang Badui. Dia menemui Nabi SAW di tengah perjalanannya. Faqala, kemudian orang Badui tersebut mengatakan, akhbirni ma yuqarribuni minal jannati wa yuba'iduni minan nar. Kata dia, kabarkan kepadaku, ceritakan kepadaku sesuatu yang mendekatkan aku dengan surga dan menjauhkan aku dari neraka. Jadi orang Badui ini ngomong sama Rasulullah, tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku apa sih sebenarnya sesuatu yang bisa membuat aku ini dekat dengan surga, agar masuk dalam surga maksudnya, dan agar supaya saya ini jauh dari neraka. Apa resepnya supaya dekat dengan surga dan jauh dari neraka? Maka Nabi SAW mengatakan, ta'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Engkau sembah Allah dan jangan kamu menyekutukannya dengan sesuatu pun. Kamu sembah Allah, jangan kamu sekutukan dia dengan apapun. Wa tuqimus shalah, dan engkau dirikan salat. Wa tu'tiz zakah, dan engkau tunaikan zakat. Kemudian wa tasilur rahimah, dan engkau menyambung silaturahim. Kalau kamu ingin masuk surga dan bebas dari siksa api neraka, lakukan berikut ini. Sembah Allah, jangan syirik. Kemudian habis itu apa? Dirikan sholat. Kemudian tunaikan
zakat, kemudian sambung silaturahim. Jadi jamaah sekalian, ingat bahwasanya, ingat ini, orang pengen masuk surga dan selamat dari neraka itu bukan hanya dengan ibadah. Ingat ini, ada banyak hal yang harus dikerjakan. Sebagaimana surga itu nikmatnya sangat luar biasa dan neraka itu siksanya sangat besar, maka untuk meraih surga tentu harus pakai upaya yang besar. Kemudian untuk menghindar dari neraka maka harus apa? Menjauhi hal-hal yang dimurka oleh Allah, dan itu tentunya ujian bagi kita. Ya, semuanya itu adalah ujian. Surga itu nikmatnya kan luar biasa jemaah ya. Jadi orang minum satu kali sudah selama-lamanya nggak akan haus. Kan luar biasa sekali. Minum satu kali selama-lamanya sudah nggak akan haus. Kemudian habis itu kalau seandainya orang itu makan buah-buahan, kemudian makan lagi, ternyata makanan yang berikutnya lebih enak daripada sebelumnya. Makan lagi, lebih enak lagi, lebih enak lagi, lebih enak lagi. Dan itu selama-lamanya. Dan makanan yang dimakan itu nggak akan putus rasanya. Rasanya itu nggak akan hilang. Dan orang pengen apa saja di surga, semuanya ada. Bahkan sampai ada orang yang karena dia itu suka bertani, dia tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, kalau di surga nanti apakah nanti orang itu akan nanam? Akan nanam tanaman, akan bertani lagi? Maka Rasulullah jelaskan, tentu. Dan engkau nanti akan selalu panen dan engkau tidak akan habis, tidak akan pernah habis memakan hasil panenanmu itu selama-lamanya. Jadi mana yang suka? Ada orang kadang sukanya itu panen, jemaah. Ya apa namanya itu bertani. Ada orang udah memang jadi hobinya kayak gitu. Dia kalau disuruh yang lain-lain, suruh ngantor, nulis, itu nggak suka. Tapi sukanya apa? Bertani. Ada orang seperti itu, sehingga pikiran dia, karena menurut dia di dunia ini yang enak itu adalah bertani, maka dia tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, kalau masuk surga itu apakah nanti ada orang yang bertani, nanam? Maka Rasulullah katakan iya. Nanti kamu akan tanam, ya menanam sesuatu, kemudian kamu nanti akan panen, dan nanti hasilnya itu tidak akan pernah habis ketika kamu makan. Ya, jadi luar biasa yang namanya surga itu. Nah, ini. Makanya di situ orang ketika Allah ketika menciptakan surga dan Allah menciptakan penghuninya, maka Allah berikan sebab-sebab agar orang itu masuk ke dalam surga. Jadi ada upaya, meskipun sudah ditentukan siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka telah ditentukan oleh Allah, tetapi nanti ada sebab-sebabnya. Dan di antara sebab masuk ke dalam surga itu adalah apa? Silaturahim. Jadi ingat, bukan hanya antum tahajud saja, bukan hanya antum bukan hanya sholat duha saja. Kalau saya sholat duha sudah surga, sudah pasti. Kalau saya tahajud pasti akan masuk surga. Tetapi dia tidak menyambung silaturahim. Ya sama saja dia melakukan sebab masuk ke dalam neraka. Meskipun dia punya modal iman. Ya, dia punya modal iman. Misalnya, saya kan orang beriman, masa masuk neraka? Iya, kamu pasti beriman dan pasti masuk ke dalam surga memang. Tetapi pasti apa? Kalau melakukan maksiat, ancamannya adalah mampir ke dalam neraka. Dan diantaranya adalah yang menyebabkan orang itu mampir ke dalam neraka, yaitu memutus silaturahim. Jadi bukan hanya antum zikir, baca Al-Quran, kemudian habis itu udah yang penting baca Al-Quran terus. Tapi dia tidak menyambung hubungan baik dengan karib kerabatnya. Kerabatnya gak disopo misalnya, ditokari kerabatnya, jahat sama kerabatnya, sama adiknya tengkar, sama kakaknya gak suka, sama ibunya tokaran. Maka orang yang seperti ini jamaah sekalian diancam dia itu apa? Akan ya ke neraka dulu, meskipun dia punya modal keimanan. Meskipun tidak kekal di dalam neraka, tetapi dia setidaknya apa? Mampir ke dalam neraka. Dan kita nggak tahu di neraka itu berapa tahun. Berapa ribu tahun nanti di situ disiksa. Untuk menghilangkan dosa kita itu kan kita nggak tahu itu. Jangan-jangan nanti khawatirnya gara-gara kita ini memutus silaturahim, kemudian habis itu disiksa ke dalam neraka lama 100 tahun. Kira-kira 100 tahun lama apa tidak jamaah? Ya lama.
Jangankan seperti itu jamaah sekalian, orang cuma dicelupkan. Pernah diceritakan, cuma dicelupkan di dalam neraka kemudian lupa sudah sama kesenangan-kesenangan dunia. Padahal dia kan ketika di dunia adalah orang paling bahagia kan itu. Orang paling seneng. Ya, orang paling seneng ketika di dunia itu. Tapi ketika dia dimasukkan ke dalam neraka sejenak, maka dia sudah lupa dengan kesenangan dia ketika di dunia. Sama seperti orang yang dicelupkan ke dalam surga. Padahal di dunia dia adalah termasuk orang yang paling susah, paling sengsara. Tapi cuma dicelupkan ke dalam surga sejenak saja, dia sudah lupa dengan apa? Kesusahan yang ada di dunia. Jadi seperti itulah ya namanya surga dan neraka itu. Jadi jangan berpikiran paling cuma berapa tahun nanti kan masuk surga lagi. Ya, tapi ingat ya mas sekalian, celupkan saja udah lupa kesenangan-kesenangan, seakan-akan dia tidak pernah merasakan kesenangan. Saking beratnya siksa neraka, saking beratnya siksa neraka itu. Ya. Satu hari berapa? Satu hari 1000 tahun, iya, 100 sama 1000. Satu harinya di sana, di sini sudah 1000 ya. Jadi lama jemaah. Kalau 100 tahun, wah berapa? Ya, yuk kalau cuma 100, 1000 tahun mana? Ya, itu. Jadi jemaah sekalian ya, ingat bahwasanya silaturahim, sambung silaturahim. Ya, enggak usah kita itu tengkar sama karib kerabat sudah, sama kakak, ya sama ibu, sama adik, ya sama siapa lagi? Paman, ya sama sepupu. Nah, ngalah aja jadi orang itu sudah. Ya, jadi hendaknya seorang itu ngalah saja. Jangan sampai ya ibadah kita ini habis cuma untuk menebus apa? Dosa, memutus silaturahim. Jangan sampai ibadah kita itu habis cuma untuk menebus dosa, memutus silaturahim. Jadi ngalah saja. Kadang memang kita itu diuji. Manusia kan satu sama lain itu apa? Diuji kan? Ya, orang itu satu sama lain itu diuji. Orang kadang diuji dengan ayahnya, orang kadang diuji dengan adiknya, diuji dengan pamannya, kayak gitu terus diuji. Jadi kita ini selama hidup di dunia ini adalah ujian. Makanya di situ kita sabar dulu. Kita ini hidup di dunia berapa tahun sih? Ya, antum yang ada di sini misalnya ya, yang paling tua kira-kira umur berapa jemaah? Ya, ada 80 ada. Ya, jadi misalnya kita hidup di dunia ini ya, hidup di dunia jemaah. Kan eman-eman hidup 80 tahun itu kan gak sebanding dengan surga yang selama-lamanya kan itu, gak sebanding sekali. Sementara kemudian habis itu sudah hidup di dunia sementara, kemudian rusak lagi hubungan kita dengan karib kerabat, kan eman-eman. Nah, ini hendaknya itu kita cari apa yang sekiranya kita ini bisa selamat di surga, apa selamat di akhirat, sambung silaturahim ya, ngalah gitu kan sama karib kerabat ya. Kadang misalnya itu orang rajin ngaji tapi memutus silaturahim, ngajinya paten, taklim nggak pernah libur, ya tapi tokaran sama sepupunya, ya bisa terhapus nanti pahalanya itu, ya gara-gara tokarannya, ya kadang gara-gara waris, ya, harta ya sering ya, jadi warisan, ya harta, ya, seringkali di situ diuji kita dengan itu. Nah, maka jamaah sekalian jaga silaturahim. Jadi ingat bahwasanya Nabi SAW ya ketika ditanya tentang resep masuk surga, ya resep dekat dengan surga dan jauh dari neraka yaitu apa? Beribadah kepada Allah dan menjauhi syirik. Kemudian apa? Mendirikan sholat, menunaikan zakat, kemudian apa? Menyambung silaturahim. Ya, menyambung silaturahim. Baik, kemudian jemaah sekalian, pada hadis yang ke-50 Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah beliau mengatakan haddatsana Ismail ibnu Abi Uwais qala haddatsani Sulaiman ibnu Bilal an Muawiyah Ibni Abi Muzarrad an Sa'id ibn Yasar an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
khalaqallahu azza wa jalla al-khalqa falamma faragha minhu qamatir rahim faqala mah qalat hadha maqamul aidhi bika minal qati'ati qala ala tardaina an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki qalat bala ya rabbi qala fadzaliki laki thumma qala Abu Hurairah iqra'u in syi'tum fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah mengajarkan kepada kami Ismail bin Abi Uwais. Dia berkata, telah mengajarkan kepadaku Sulaiman bin Bilal dari Muawiyah bin Abi Muzarrad, dari Sa'id bin Yasar, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khalaqallahu azza wa jalla al-khalqa. Allah menciptakan makhluk. Ini kisahnya mas sekalian ya. Allah menciptakan makhluk. Falamma faragha minhu qamatir rahim. Tatkala Allah selesai menciptakan makhluk itu, maka rahim itu berdiri. Ingat ini mas sekalian. Jadi ketika Allah menyelesaikan penciptaannya kepada makhluk pada saat itu, maka yang namanya rahim, ya, yang namanya rahim itu berdiri. Ya, ini untuk berdirinya jamaah sekalian ya Allah yang maha mampu kan itu. Karena apa namanya, sesuatu yang maknawi, ya sesuatu yang maknawi itu bisa dijadikan punya fisik. Ya, ingat ini, sesuatu yang maknawi itu bisa oleh Allah dijadikan seperti punya fisik. Seperti misalnya kematian. Kematian itu kan sesuatu yang abstrak kan? Sesuatu yang maknawi, nggak kelihatan. Ya, sesuatu yang tidak terlihat, kematian, maut. Tetapi nanti pada hari kiamat, ketika manusia yang masuk ke dalam surga sudah dimasukkan ke dalam surga dan penghuni neraka dimasukkan ke dalam neraka, maka Allah panggil yang namanya apa? Al-maut. Allah panggil kematian itu. Maut itu dipanggil oleh Allah dan Allah datangkan dia dalam kondisi punya fisik, bentuknya seperti seekor kambing. Kemudian habis itu Allah perintahkan agar supaya maut itu disembelih di antara surga dan neraka, disembelih di tengah-tengah situ. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wahai penduduk surga, kalian kekal di dalamnya dan tidak akan ada lagi kematian. Wahai penduduk neraka, kalian akan kekal di dalamnya dan tidak akan lagi ada kematian." Nah, jadi intinya jemaah sekalian, dalam hadis itu ya, maut itu ternyata ya, kematian itu ternyata dijadikan punya fisik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama di sini rahim. Ya, hubungan karib kerabat. Ya, hubungan karib kerabat atau rahim itu ternyata Allah jadikan dia itu punya fisik. Sehingga tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk, kemudian rahim itu bisa berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faqala, kemudian habis itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada si rahim ini, ya, kepada hubungan karib kerabat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Mah." Ya, kata Allah, "Ada apa kamu ini? Kamu mau apa?" kata Allah. Allah ngomong sama rahim ini, "Kamu mau apa?" Qalat, kemudian rahim itu mengatakan, "Hadza maqamul aidhi bika minal qati'ati." Kata rahim, "Ya Allah, inilah saatnya orang berlindung kepada Engkau dari keterputusan. Ini saatnya saya ini berlindung kepada Engkau ya Allah dari diputus." Itu maksudnya. Saya punya kesempatan kepada Engkau saat ini agar supaya saya ini tidak diputus. Saya berlindung kepada Engkau ya Allah. Jangan sampai saya ini diputus oleh manusia. Itu maksudnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala tardaina an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki." Kata Allah ngomong sama rahim ini, "Apakah kamu itu ridho
Apakah kamu itu puas kalau seandainya saya menyambung hubungan baik dengan orang yang menyambung hubungan baik dengan engkau? Dan saya akan memutus siapapun yang memutus engkau. Kamu ridho nggak kalau seandainya saya ini menjalin hubungan baik dengan orang yang menyambung engkau, dan saya akan memutus hubungan baik dengan orang yang memutus engkau? Jadi memutus silaturahim. Ya. Maka nanti hubungan baiknya dengan Allah itu akan rusak. Maka qalat, Rahim pun mengatakan, bala ya Rabbi. Kata dia, tentu ya Allah, ya saya akan puas dengan keputusanmu tersebut. Qala fadzaliki laki. Kemudian kata Allah, kalau gitu saya kabulkan permohonanmu. Kata Allah. Summa qala Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah mengatakan, iqra'u in syi'tum, ya bacalah oleh kalian kalau kalian mau, yaitu adalah surah Muhammad ayat 22. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Ya, apakah sekiranya kalian itu kuasa untuk merusak, mengadakan kerusakan di muka bumi, dan kalian memutus hubungan kekeluargaan? Ya. Kemudian kata Allah, ulaikal ladzina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Mereka itulah orang-orang yang Allah laknat dan Allah buat mereka itu tuli, dan Allah butakan mata hati mereka. Ini. Jadi intinya jamaah sekalian, di sini ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan dunia ini, menciptakan makhluk, kemudian yang namanya rahim itu minta izin sama Allah. Ya, minta izin sama Allah. Ya Allah, saya ini berlindung kepada Engkau dari diputus. Jangan sampai saya ini diputus oleh orang. Kemudian habis itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia sesuatu yang membuat dia itu puas. Yaitu apa? Kalau ada yang memutus silaturahim, maka Allah putus hubungan baik dengan dia. Orang itu pasti rusak. Kalau orang itu memutus silaturahim, hubungannya dengan Allah rusak, pasti dia akan rusak hidupnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia sesuatu yang memuaskan pula. Kalau seandainya ada orang yang menyambung silaturahim, maka Allah akan sambung hubungan baik dengan orang tersebut. Jadi bagaimana jemaah? Allah akan sayang sama dia. Hubungan baik dia dengan Allah itu beres, selesai. Sehingga dalam semua urusannya pasti dia selalu di dalam kebaikan. Ya, pasti selamat orang seperti itu. Ya, yang dia itu selalu menyambung silaturahim, pasti akan diselamatkan oleh Allah. Allah Ta'ala alam. Demikian jemaah sekalian yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Ini kita masih membahas tentang silaturahim, ya, insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.